Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Novianti. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan 2020 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya berasal dari Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saat ini saya aktif sebagai pengajar di SDN Gunung Gelis 01 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Baik. Alhamdulillah. Good morning everybody. Morning. Oke. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari Senin, tanggal 30 November 2020. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Angkat tangannya. Iya. Daus, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Guru kanan soleh. Rapi. Syukur mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daus. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, tidak lupa Ibu akan selalu mengingatkan tentang 3M. Siapa yang tahu 3M protokol kesehatan? 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak aman ya, 1 meter minimal. Yang ketiga, ya, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas agar kesehatan kita selalu terjaga di masa pandemi sekarang ini. Untuk membangkitkan rasa semangat dan nasionalisme, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Siap? Siap. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu I Garuda Pancasila.
menyimpulkan alasan kegiatan menanam pohon. Kedua, kalian dapat menemukan pikiran utama dan informasi-informasi penting dari sebuah teks bacaan. Yang ketiga, kalian mampu membuat kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Yang keempat, kalian mampu menegaskan betapa pentingnya berkomunikasi sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Lalu, kalian juga dapat merancang sebuah skenario pengalaman tentang berkomunikasi melalui sebuah media. Yang terakhir, kalian dapat membuat sebuah topeng sederhana dari kertas. Ada gambar apa di layar? Siapa? Ada gambar apa di layar? Anak-anak sedang menanam tumbuhan. Nah, nih ibu punya. Ini benda apa ini? Pohon, ya. Pohon. Sama nggak sama kayak di depan? Sama. Pertanyaannya, apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Menanam pohon. Pernahkah kalian melakukannya? Pernah. Siapa yang belum pernah? Pernah semua ya? Hebat, bagus. Apa tujuan kegiatan menanam pohon? Tujuannya untuk apa? Siapa yang mau jawab? Tujuannya untuk apa? Ya, apa? Iya, untuk menjaga ekosistem. Terus, siapa lagi? Supaya udara bersih karena untuk menciptakan ekosistem. Iya atau tidak? Ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan ekosistem? Untuk lebih jelasnya, kita baca teks non-fiksi yang ada pada buku siswa kalian halaman 140. Ayo, baca. Ibu minta Isam bacakan paragraf pertama. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem. Menuai akibatnya. Sudah selesai ya. Jadi apa tadi kalian sudah membaca? Kita harus selalu menjaga kelestarian alam. Tidak sebagai manusia, makhluk yang berakal. Cara-caranya apa untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Tadi satu, dia menanam pohon. Dua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Lalu tidak membuang limbah ke sungai. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai. Setelah kalian membaca dan mencermati teks non-fiksi yang berjudul tadi, usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem, kalian diminta untuk mencari pikiran utama dan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Dibuat secara berkelompok. Ini ibu bagikan LKPD-nya. Kalian tulis
Informasi pentingnya cara mengurangi pencemaran tanah dan sungai, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menanam banyak pohon dan mendaur ulang sampah. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk Naya. Ini hadiah dari Ibu. Silakan. Ayo, kelompok siapa mempresentasikan perwakilan Daus? Kegiatan bersama Pada paragraf 1. terus dia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Paragraf kedua, seringkali kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dan berkeseimbangan. Berada dalam keseimbangan. Informasi pentingnya Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang dan menghindari penumpukan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Paragraf ketiga, banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Informasi penting, menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, kalian tadi sudah dapat menemukan pikiran utama ya. Pikiran utama disebut juga dengan ide pokok, yaitu ide yang menjadi inti dari suatu paragraf. Biasanya terdapat pada awal paragraf, tengah, ataupun akhir, ataupun campuran di awal dan di akhir biasanya ada. Nah, tadi sudah mengerjakan dengan KTD ya. Jangan lupa setelah kamu menemukan pikiran utama dan informasi penting, kamu buat kesimpulannya dengan bahasa kamu sendiri. Sudah? Sudah, tolong dibacakan dengan suara yang lantang. Tidak membuang sampah ke sungai, menghindari menggunakan alat-alat rumah dengan sekali pakai untuk memanfaatkan alam sekitarnya. Ya, terima kasih. Sudah paham semua ya? Apa yang kalian tahu tentang Sumpah Pemuda? Pernah dengar Sumpah Pemuda? Nah, tahu isinya? Tahu siapa yang bisa membacakannya? Ayo, bacakan dengan suara yang lantang. Tugas. Kami putra-putri Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah dan satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa dan satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku. Poin pertama apa? Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung
Bahasa. Ada perumpamaan bahwa bahasa adalah alat pemersatu bangsa. Kita itu dari Sabang sampai Merauke banyak sekali bahasa daerahnya ya. Kalau menggunakan bahasa daerah, kira-kira kita paham tidak? Tidak. Kita ini adanya di Bogor. Kalau Bogor itu bahasa daerahnya bahasa apa? Sunda. Sunda. Terus kita main ke Jawa, pakai bahasanya bahasa Jawa, tapi kita tidak paham artinya. Makanya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Nah, di sini disebut bahasa adalah alat berkomunikasi melalui media komunikasi. Apa saja media komunikasi? Nih, ini namanya apa? Kalau handphone bahasa Inggris apa bahasa Indonesianya? Telepon genggam ya, handphone. Ini bisa dijadikan sebagai media komunikasi. Kemudian ini kalau sekarang sudah jarang yang seperti ini ya, karena sudah tergantikan oleh handphone. Ini apa namanya? Apa? Pesawat telepon ya. Fungsinya sama dengan handphone, tapi kalau pesawat telepon ini hanya untuk berbicara, tidak bisa untuk kirim pesan. Kalau telepon genggam bisa untuk kirim pesan ya? Bisa. Ada lagi surat. Ya. Dulu sebelum ada telepon, apalagi telepon genggam, orang berkomunikasinya dengan surat ya. Kalian juga kalau tidak masuk sekolah, minta izinnya ke bu guru lewat surat, memberitahu bu guru bukti otentik surat ya. Bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sopan, bahasa yang baku, apalagi kalau berkomunikasinya kepada orang yang lebih dewasa ya. Ayo berlatih. Tugas kalian adalah membuat sebuah rancangan skenario melalui media komunikasi. Kalian mau pilihnya apa? Mau pilih handphone? Boleh dengan pesan, atau telepon langsung, atau dengan surat. Kalau surat berarti kita satu arah ya, kita berkirim surat, nanti baru mendapat balasan dengan waktu yang berbeda, tidak bisa hari itu langsung dibalas karena kalau surat itu membutuhkan waktu ya. Kalau telepon berkomunikasi secara langsung ya. Nanti kalian buat skenario dialog percakapannya, dikerjakan secara individu LKPD-nya, ibu bagikan. Nanti kalau ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya. Orang perwakilan ya, silakan. Assalamualaikum Pak RW. Pak RW, waalaikumsalam. Iya, ada apa nak? Jumpa, saya ingin menanyakan tentang Hari Pahlawan nanti. Bagaimana jika di Hari Pahlawan nanti kita adakan acara? Pak RW, boleh juga. Jumpa, kita ajak semua warga agar lebih mempersatukan warga supaya lebih baik. Pak RW, boleh nanti saya bicarakan kepada warga sekitar untuk mempersiapkan semuanya. Jumpa, baik, nanti saya bantu menyiapkannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil karya dari Julfa? Bagus tidak? Bagus. Beri tepuk tangan yang meriah. Siapa lagi? Perwakilan rancangan skenario tentang kegiatan persatuan dan kesatuan. Tadi yang dimaksudkan Julfa itu membuat acara peringatan
warga-warga di RW berapa? Tempat tinggalnya? RW 1. Ya. Oh, RW 2. Oke. Ayo, sepertinya sudah kurang semangat. Berdiri, berdiri, berdiri. Semua keluar dari bangkunya. Keluar dari bangkunya. Keluar dari bangkunya. Ikuti gerakannya. Terbuat dari kayu. Bentuk topeng bermacam-macam. Ada yang menggambarkan watak marah. Biasanya warnanya apa kalau marah? Merah. Ada juga yang menggambarkan lembut. Ada juga yang menggambarkan kebijaksanaan. Ada juga yang menggambarkan lucu. Karakter pada topeng itu berbeda-beda. Ada lucu, jahat, berwibawa, dan bangsawan. Ya, contohnya yuk, penasaran? Nih, gimana? Seram apa? Lucu? Atau apa? Coba gambar yang pertama namanya topeng apa? Topeng Bapang. Mukanya gimana? Merah. Seram tidak? Seram. Lihat, ada di situ. Bapang merupakan salah satu contoh tokoh jahat. Digambarkan dengan topeng yang berwajah atau mukanya berwarna merah. Berarti dia jahat dengan kumisnya yang melintang, alisnya yang tebal, matanya yang apa? Melotot, ya. Karakternya jahat. Yang kedua adalah topeng Tumenggung. Topeng Tumenggung menggambarkan sosok seorang pemimpin yang mengayomi, membimbing, dan menaungi rakyatnya dengan penuh kasih sayang, murah senyum, dengan menggunakan apa itu? Mahkota ya di kepalanya, senyum, berwibawa wajahnya, terlihat dari bibir dan matanya.
baik. Topeng rumpiang. Topeng rumpiang adalah topeng yang menggambarkan seorang dewi yang menjelma menjadi seorang manusia. Yang terakhir adalah topeng Prabu Asmorobangun, menggambarkan sosok pahlawan yang bersifat dikdaya, suka bertapa dan kesatria. Ini adalah contoh-contoh topeng tradisional Nusantara ya. Namun sekarang juga ada topeng-topeng modern ya. Ada pertanyaan? Terima kasih Julfa pertanyaannya. Kalau topeng tradisional dia memiliki karakter-karakter khusus yang mencerminkan dirinya, diri watak si topeng itu, dan biasanya bahannya terbuat dari kayu yang keras. Ininya pun diwarnai oleh cat ya. Terus dari wajahnya itu mengisyaratkan karakter tokoh yang tersirat dari lukisan wajahnya. Kalau ini ada contoh topeng-topeng modern, biasanya topeng-topeng untuk anak-anak, untuk permainan anak-anak. Di sini terbuatnya dari plastik atau gips ya, atau fiber. Dia sistemnya dicetak. Kalau untuk topeng modern yang sekarang banyak dijual di toko mainan, itu biasanya dicetak. Kalau topeng tradisional yang terbuat dari kayu itu diukir menggunakan pahat, pisau, dan gergaji biasanya ya. Beda. Kalau topeng modern sekarang lebih mudah cara membuatnya, hanya cukup dicetak kemudian selesai ya. Gimana coba? Sudah paham? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat ke depan langkah-langkah membuat topeng sederhana. Kalau tadi membuat topeng tradisional dari kayu itu sulit ya, rumit, karena kita disesuaikan keadaan di kelas. Membuat topengnya dari bahan-bahan sederhana, yaitu dari kertas karton yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Sudah bawa semua? Langkah-langkah pembuatannya: 1. Tentukan karakter topeng yang ingin kamu pilih. Karakternya mau jahat, lucu, baik, berwibawa, dan sebagainya. 2. Mulailah membuat bentuk wajah dan sketsa wajahnya. Langkah 3. Mulailah menggambar bagian-bagian wajahnya, mata, hidung, mulut, alis, dan lain-lain. Yang 4. Gunting sketsa dari kertas karton. 4. Warnai gambar topeng. Kemudian beri lubang pada mata dan pada hidung dan mulut. Kemudian beri tali pada ujung topeng dan topeng siap digunakan. Itu langkah-langkahnya ya. Sudah paham? Langkah-langkah cara membuat topeng sederhana. Setelah kalian memahami karakter-karakter yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang topeng-topeng, kalian juga sudah mengetahui tentang langkah-langkah dan cara membuat topeng sederhana. Maka tugas kalian topeng dibuatnya. Ayo, boleh mau berdua, boleh bertiga, boleh. Apa? Nah, topengnya dilihat tuh, pasang. Ya, langkah-langkah pembuatan topeng yang tadi kalian sudah buat apa? Siapkan karakter yang kalian inginkan. Langkah kedua, lalu kalian gambar sketsa di atas karton. Langkah ketiga, mewarnai topeng. Langkah keempat,
4. Menggunting karton. Langkah kelima, membagi mata, hidung, dan mulut. Ya, ini topeng yang dibuat karakternya apa? Karakternya jahat. Dari mana kamu bisa bilang karakternya jahat? Dari matanya yang tajam. Dari matanya yang tajam, sorot matanya yang tajam ya. Terima kasih. Ayo, memahami langkah-langkah cara membuat topeng sederhana. Sudah belajar membuat topeng walaupun dari bahan yang sederhana, yaitu dari kertas karton. Ya, sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Gimana? Senang, Gembira. gembira, apalagi? Apalagi? Senang, gembira, mendapat pengalaman baru? Iya. Apa pengalaman barunya? Membuat topeng. Sekarang sudah bisa membuat topeng? Ya sudah. Nanti di rumah mau dipraktekkan lagi? Mau. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkannya tadi ada tari-tari kecil ya. Menyenangkan. Ya. Kesimpulan siapa yang bisa mengungkapkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Julfa. Untuk memelihara kesimpulan hari ini, untuk memelihara keseimbangan ekosistem di sekitar kita, membuat sebuah topeng dari kertas secara kreatif, menemukan pikiran utama dan informasi-informasi penting dari paragraf, memahami bahasa Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa. Ya, ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan ya? Pembelajaran hari ini kita simpulkan, kita sebagai manusia yang berakal sehat wajib menjaga ekosistem alam, wajib menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara satu, Tidak membuang sampah ke sungai. ya, dua, Tidak menebang pohon. tiga, apa? Tidak membuang limbah-limbah ke sungai. Iya. Kemudian hari ini kita belajar juga tentang pikiran utama dalam sebuah teks non fiksi ya. Di mana kita bisa mengambil ide pokok atau pikiran utama itu pada bagiannya apa saja. Terus hari ini juga kita sudah belajar tentang langkah-langkah membuat sebuah topeng sederhana. Kalian pun sudah mencoba membuat topeng sederhana dan hasilnya bagus. Sekarang ibu akan membagikan tes evaluasi yang dikerjakan nanti secara individu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan soal, 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Silakan dikerjakan, diberi nama terlebih dahulu. Sudah, terima kasih ya sudah dikumpulkan. Nilai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita nyanyi lagu Tokecha. Bisa? Bisa ya, semuanya berdiri, yang semangat. Boleh? Apa? 1, 2, 3. Tokecha, Tokecha berada di pos.
Berdoa